Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Saya mau ajak jemaat semua untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya ingin mengajak jemaat semua untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, kita bacakan firman Tuhan secara bersama-sama. Silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, aman dalam perlindungan Allah. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya tema kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup yang dekat kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus dan yang sudah menerima anugerah keselamatan, kepastian hidup yang abadi dalam kerajaan surga, perlu meresponi kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan itu dalam hidup kita setiap hari dengan cara hidup yang dekat kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa kita perlu untuk membangun hubungan yang semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya satu kali saja, tetapi berkali-kali setiap waktu dan setiap hari. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan bahwa seorang Raja Daud, seorang yang telah menuliskan kitab Mazmur pasal 27, yang kalau kita lihat secara lengkap itu dia tulis dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, tetapi saya memilih ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 yang menjadi perenungan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya pada kesempatan ini, bahwa kita perlu membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kehidupan Daud di zaman itu, Daud itu banyak dimusuhi dan musuh-musuhnya ingin membunuh dia, ingin menjatuhkan dia. Tetapi apa yang Daud lakukan? Apakah Daud mengandalkan logikanya sendiri? Apakah Daud mengandalkan kehebatannya sendiri? Apakah Daud mengandalkan kekuatannya sendiri menghadapi hal-hal itu? Kita perlu melihat bahwa Daud memilih untuk dekat kepada Tuhan. Artinya Daud memilih untuk datang kepada Tuhan karena Daud sangat menyadari bahwa dia adalah manusia yang sangat lemah. Dia adalah manusia yang sangat terbatas, dan dia menyadari bahwa dia tidak akan sanggup mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Daud memilih untuk dekatkan dirinya kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat seperti apakah yang Daud lakukan untuk dekat kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Silakan saya tampilkan poin yang pertama. Hidup yang dekat kepada Tuhan adalah ketika diam di rumah Tuhan seumur hidup. Itu saya simpulkan dari ayat 4a, Bapak Ibu Saudara. Rumah Tuhan dianggap oleh Daud sebagai rumah rohani untuk dia datang kepada Tuhan, untuk dia menyampaikan pengharapannya kepada Tuhan, menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Daud memilih untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup. Tidak hanya satu kali saja, tetapi kalau dia melakukannya dengan seumur hidup, maka pastinya Daud berkali-kali datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa rumah Tuhan
itu adalah rumah doa, tempat yang sangat tepat untuk kita menyampaikan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bahwa pada hari ini Bapak Ibu Saudara berkenan dengan segenap hati menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan datang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah ibadah yang kita sekarang ini menyembah Tuhan di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah tempat yang sangat tepat untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menyampaikan pengharapan kita kepada Tuhan, untuk kita membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu untuk menjadikannya itu sebagai sebuah kebiasaan seumur hidup, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah dilakukan oleh Daud. Dia datang kepada Tuhan di rumah Tuhan, Bapak Ibu, seumur hidupnya. Artinya Daud tidak melupakan Tuhan. Dia tidak melupakan waktu untuk datang ke rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau itu adalah menjadi kebiasaan Daud, maka itu perlu untuk menjadi kebiasaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Tuhan adalah sumber berkat, Tuhan adalah penolong yang sempurna, penolong yang sejati. Dia sanggup menolong kita yang berbeban berat, dan Dia sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap kita yang mau datang kepada Dia ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di poin yang pertama ini. Poin yang kedua, kita perlu datang ke rumah Tuhan, memberikan persembahan dengan sukacita di rumah Tuhan. Seperti yang Daud lakukan, karena Daud menyadari dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, dia sudah diberkati oleh Tuhan, dan dia menyadari itu, dan dia mau mempersembahkan, memberikan persembahan dengan sukacita, dengan tidak terpaksa, dengan tidak bersungut-sungut di rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang Daud lakukan dalam ayat 6b. Menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, mengucap syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Seperti nats persembahan yang selalu dibacakan oleh WL, mengawali pemberian persembahan kita kepada Tuhan, bahwa memberi dengan sukacita kepada Tuhan mendatangkan berkat, atau kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang tidak sia-sia sebagai respon kita karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dan ini juga perlu untuk menjadi kebiasaan kita, selalu kita perlu lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan di kesempatan ibadah hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, diberkati Tuhan lewat kesehatan, segala usaha pekerjaannya lancar, rezekinya lancar, lewat segala usaha pekerjaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan, dan itulah bukti Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak kita ketika mereka mencapai prestasi dalam pendidikan mereka, itu juga adalah berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dengan memberkati hidup kita. Kita memberi persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan dengan sukacita. Itu poin yang kedua, saya simpulkan dari ayat 6b. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita perlu menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan lewat nyanyian rohani, lewat puji-pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan, dengan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dan sudah melindungi kita. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian rohani kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Dan itu saya simpulkan dari ayat 6c, karena inilah yang Daud lakukan, Bapak Ibu, untuk dia membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Lagu-lagu rohani sangat banyak, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita nyanyikan, baik ketika kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu di rumah Tuhan ini, dan ketika kita di dalam rumah tangga keluarga kita juga bisa menyanyikan lagu-lagu rohani, bermazmur bagi nama Tuhan, sebagai respon cinta kita kepada Tuhan, sebagai respon terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita melakukan 3 poin ini yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan, hidup yang dekat kepada Tuhan lewat 3 poin yang saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi kita menghidupinya dengan melakukannya dengan setia, dengan tekun setiap hari dan setiap waktu dalam hidup kita, melekat kepada Tuhan,
membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, hidup yang semakin lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, itu perlu kita jadikan menjadi kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu, untuk kita lakukan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat, cinta, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati, memelihara, dan Tuhan sudah melindungi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami senantiasa membangun kehidupan, membangun hubungan yang semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada kesempatan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dan seumur hidup kami lakukan untuk menjadi kebiasaan yang baik, yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya ajak jemaat semua untuk kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada WLSM, silakan.